Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa melihat Bapak Ibu join bersama dengan kita di sini. Iya. Haleluya. Shalom Bapak Yosef Sheikh Adam, dan shalom juga buat ibu-ibu yang sudah join bersama dengan kita hari ini. Ibu Shirley Kumambong ya. Tuhan memberkati, tetap semangat, maju terus dalam Tuhan ya. Iya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semua baik-baik, sehat-sehat ya. Ini di episode kita yang ke-88 ini. Minum banyak-banyak Bapen. Iya betul. Haleluya. Ibu Emi, apa kabar? Ibu Emi Persulesi ya. Ibu Emi, Ibu Monik, Bapak David Lewarion. Waduh, senang sekali bisa melihat Bapak Ibu semua di pagi ini ya. Nah, baik. Ya, oke. Ini saya live di kantor gereja, tepatnya di dapur. Dapur. Emang manusia itu tidak boleh jauh dari dapur ya. Dia kalau jauh dari dapur berarti dia lapar begitu. Baik. Baik, puji Tuhan. Halo Ibu Emi, salam buat suami dan keluarga di rumah. Nah, baik, hari ini saya berbicara tentang menjaga api tetap menyala. Memang itu tidak mudah. Menjaga semangat Anda di dalam Tuhan, menjaga prioritas Anda di dalam Tuhan, itu tidak gampang karena Anda sedang berhadapan dan dikelilingi dengan orang-orang yang tidak selamanya memiliki antusias atau semangat untuk mencari Tuhan dengan serius ya. Tidak semua orang seperti itu. Nah, Ibu Gilian Patikawaleri, apa kabar? Emma Kumasela, apa kabar Nona Manis? Dan salam sejahtera buat Ibu Helen Tahalele. Tuhan memberkati, tetap maju terus di dalam Tuhan. Ya baik Bapak Ibu yang diberkati. Ibu Jody Usmani dari Somersworth, Doha, New Hampshire. Serta Ibu Nona Saurila. Tuhan memberkati. Ingat jaga kesehatan semua ya Bapak Ibu ya. Jangan cemas dan jangan takut terhadap berita-berita tentang kematian, berita tentang virus dan sebagainya. Dan saudara harus tahu bahwa kita harus lebih sering berbicara tentang Yesus ya. Lebih banyak daripada berbicara tentang situasi yang terjadi. Bukan berarti kita harus tutup mata ya. Tapi kita harus wise lah dalam banyak hal. Sesungguhnya di musim pandemik seperti ini saya belajar banyak hal sekali. Sebab saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat ya. Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Dan Ibu selamat bergabung juga untuk Ibu Nendisa Kastanya. Selamat bergabung. Tuhan memberkati. Dan Ibu Lina Bella serta Ibu Kesia Anastasia Tuhumena ya. Ibu Mariska Sauleka, apa kabar? Dan dari Malang juga join bersama dengan kita di pagi ini. Senang sekali bisa melihat Bapak Ibu join bersama dengan kita di hari ini Bapak Ibu ya. Nah, dan selamat bergabung juga untuk Ibu Yudit dari Belgia bersama dengan suami. Nah, berita baiknya begini Bapak Ibu, saya dapat Ibu Yudit ini dapat berkat dari Tuhan begitu luar biasa. Mereka sekarang sudah punya rumah baru di Belgia. Yeay! One day saya akan kunjungi mereka ke sana bersama dengan keluarga dan menikmati anugerah dan pemeliharaan Tuhan.
Hai Ibu Rinci, apa kabar sayang? Tuhan memberkati. Salam hormat buat keluarga Nendisa dan Kastanya ya. Oke, baik Bapak Ibu yang diberkati. Nah, menjaga api tetap menyala. Halo Bapak Daniel Saleki, apa kabar? Tetap maju terus dalam Tuhan. Dan jangan lupa bos, tetap bersyukur ya. Untuk semua peristiwa dan situasi, Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kehidupan yang luar biasa bagi setiap kita. Nah, dan shalom juga, dan Tuhan memberkati untuk semua kita yang telah ambil bagian di dalam acara hari ini. Meka Alik Bakar Besi, apa kabar? Dan Ipi Makaruku Monaten, Tuhan memberkati dan tetap setia dengan Tuhan. Nah, kembali ke sini. Menjaga api tetap menyala. Siapapun dari antara kita berharap kita terus tetap bersemangat dalam hal-hal yang sifatnya rohani maupun juga jasmani. Nah, selamat melayani Bapak Pendeta Albert Hengki Mangundap. Tuhan memberkati. Tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Nah, kembali ke sini. Menjaga api tetap menyala. Nah, bagaimana kita memelihara api kekudusan hidup ini di tengah-tengah situasi yang tidak pasti belakangan ini? Dan Anda tahu bahwa ada beberapa ahli, bahkan beberapa profesor, dokter, orang-orang terbaik lah dalam dunia kesehatan. Mereka memprediksi bahwa Shalom Lakuen Kulalean, apa kabar Bung? Aduh, senang sekali bisa lihat Bung Lakuen bergabung dengan kita di pagi ini. Waduh, senang sekali. Salam Bung Lakuen untuk seluruh orang-orang di lorong gereja lorong gereja Sinar ya. Oke, baik. Nah, kembali ke sini. Ibu Karolus, apa kabar Ibu Desi? Waduh, sudah. Kalau Ibu Desi sudah join dengan FM Fendi Menyapa, berarti dunia aman sudah. Oke. Nah, kembali ke sini. Bagaimana kita bisa pelihara api kekudusan Tuhan? Itu penting sekali banyak Bapak Ibu. Nah, dan coba lihat. Imamat 6 ayat 12 dan 13. Ayat ini kemarin saya sempat baca buat saudara kemarin. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Nah, ini menarik ini. Ini menarik untuk kita belajar. Nah, selamat bergabung Bapak Leon dan Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsi ya. Nah, coba lihat. Dikatakan bahwa tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Tahukah saudara bahwa semua kita pengikut Tuhan adalah orang-orang yang dipanggil untuk mendekat kepada Allah. Nah, kita tahu bersama bahwa Tuhan berkata bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, begini Bapak Ibu. Sangat pengertian, artinya makna yang terkandung di dalam Imamat 6 ayat 12 ini dikatakan bahwa jadi panggilan para imam untuk ada di bait Allah atau di tabernakel Musa, mereka harus menjaga api itu tetap menyala. Nah, api itu digambarkan sebagai digambarkan Roh Kudus, kuasa, semangat, passion, dan semuanya di situ yang bergairah, itu semua berbicara di sana. Nah, bahkan penyucian, kekudusan, karena untuk menguji segala sesuatu sampai dia datang dalam kemurnian harus lewati api. Dan api adalah sebagai alat uji. Nah, kembali ke sini dikatakan bahwa tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Saya berdoa dari tempat ini, kiranya kita adalah orang-orang yang
didapati terus meletakkan kayu di atas mezbah. Api tidak akan menyala tanpa kayu. Nah, ketika Bapak Ibu perhatikan di dalam 1 Raja-Raja 18, konfrontasi antara Elia dan nabi-nabi Baal. Di sana dikatakan Elia punya korban. Tapi jangan lupa, Elia juga mempersiapkan kayu. Nah, menarik untuk kita belajar di sini Bapak Ibu, bahwa manusia kita itu digambarkan seperti kayu. Kita bakalan gini, setiap pagi Anda harus datang kepada Tuhan. Tujuannya supaya Anda mendapatkan apa yang tidak diberikan oleh dunia. Dunia tawarkan hal-hal yang baik tentunya. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam tabernakel Musa itu, kayu itu selalu berbicara tentang manusia. Kayu selalu berbicara tentang kemanusiaan kita. Makanya kayu itu digambarkan sebagai sosok atau barang yang cepat terbakar gitu ya. Nah, menarik untuk kita belajar, dikatakan bahwa para imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Kayu membuat api itu tetap terjaga. Nah, manusia kita. Nah, dengar baik saudaraku. Sering saya katakan bahwa daging tidak mendapat tempat dalam kemuliaan Allah. Bahkan seluruh keinginan-keinginan manusia kita tidak akan mendapat tempat dalam kemuliaan Allah. Bahkan ketika saudara berhadapan dengan mezbah Tuhan, seluruh keangkuhan pribadi, seluruh keinginan mata, keangkuhan hidup, dan kepentingan diri sendiri, itu mati di situ. Nah, api, tugas apinya Tuhan adalah membersihkan segala bentuk kehidupan kita ini. Tujuannya apa? Supaya kita keluar menjadi kemurnian. Nah, tahukah saudara bahwa semakin hari, semakin kita sering datang kepada Tuhan, semakin sering kita dekat dengan Tuhan, semakin sering kita mengalami yang namanya api Tuhan, yang bakalan muncul dari Anda adalah manusia roh. Karena dagingmu bakalan mati di situ. Nah, dengar baik, saya mau kasih tahu buat saudara. Untuk Anda mengalami reformasi hidup, restorasi, bahkan mengalami yang namanya kebangunan rohani, kebangkitan spiritual, semua mulai dari mana? Kematian. Gandum itu tidak akan tumbuh sampai gandum itu dia mati. Nah, sama saudaraku. Benih itu harus mati supaya tumbuh. Manusia kita, daging ini perlu mati supaya yang tumbuh hanya kepentingan roh, kepentingan Tuhan. Keinginan daging kita harus mati. Nah, sini begini, Pak. Mazmur 5 ayat 3 dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Itu ada lagunya. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Tuhan, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Itu asik. Nah, memulai hari yang baru. Daud mengingatkan kita di sini bahwa Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Tahukah saudara bahwa kesukaan Tuhan adalah apa? Mendengar seruan kita. Kesukaan Tuhan adalah berbicara dengan kita setiap pagi. Wah, ini keren banget, lihat. Dikatakan bahwa pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, 1. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Ya, awalnya Daud berbicara begini. Engkau mendengar seruanku. Dan pagi itu juga aku ngatur persembahan. Dan aku tunggu. Aku tunggu respon balikmu. Dia tunggu kita.
Nah, dan kita menunggu. Dengar baik saudaraku, di mezbah itu terjadi dialog dua arah. Anda meletakkan Anda meletakkan korban. Tuhan berbicara kepada Anda. Berapa sering kita dapati banyak orang percaya mengharapkan orang lain yang berdoa bagi Anda. Tidak ada yang salah dengan itu. Please, tidak ada yang salah. Tapi alangkah lebih baik Daud mengajarkan kita, you secara pribadi datang kepada Tuhan. Bukan lewat orang lain. Pendeta berdoa kepada Anda, tidak ada yang salah. Anda meminta doa dari pendeta, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi adalah lebih baik jika kamu datang membawa korbanmu sendiri. Itu keren, bos. Itu keren. Dan kembali ke sini Bapak Ibu, saya akan memberikan beberapa prinsip yang saya berharap ini menolong Anda untuk menjaga api kekudusan tetap menyala dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Nah, beberapa prinsip yang akan menolong Anda. Ya, pertama, percaya bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi kudus sepenuhnya, bukan sebagian, sepenuhnya. Pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa kudus? Seperti tadi saya katakan bahwa, dengar ya, perbuatan baik tidak bisa bawa kamu kepada kekudusan. Anugerah penebusan Kristus Yesus mengerjakan hal yang tidak biasa dalam hidup Anda. Bahkan dia menguduskan kamu dengan darahnya. Jadi tidak ada agenda pribadi kita di situ. Semuanya berpulang kepada kepentingan Tuhan. Jadi manusia kita sekarang ini, manusia yang telah ditebus, manusia yang telah dibayar dengan lunas, Anda berhak untuk mengembalikan semua yang terbaik yang telah dikerjakan Kristus bagi kita. Dan Alkitab sangat menjelaskan kepada kita, orang benar dia hidup oleh percaya dan imannya. Iman itulah yang mengerjakan hal-hal yang terbiasa dalam hidup saudara. Nah, dengar. Yesus adalah teladan kehidupan Anda dan saya. Kalau Anda ingin mengerjakan kekudusan, biarkan Yesus menjadi pola. Biarkan Yesus menjadi teladan bagi hidupmu. Nah, firman Tuhan adalah teladan bagi kita. Anda memiliki iman karena Anda menghabiskan waktumu untuk mendengarkan kebenaran. Firman itu yang membuat kamu bertumbuh di dalam iman itu. Bertumbuh. Nah, iman datang dari apa? Dari pendengaran. Nah, ini yang penting. Nah, dengar ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kuasa pengudusan yang disampaikan kepada kita adalah kuasa yang lengkap menyeluruh. Jadi Tuhan menyelesaikan apa yang disebut dengan agenda penebusan itu utuh. Gitu loh. Nggak ada tinggal sisa, nggak ada. Tuhan mengerjakannya mulai dari kepalamu sampai kepada tumit. Dia kuduskan semuanya. Makanya saya minta maaf Bapak Ibu. Hendaklah pikiranmu tetap terarah kepada kepentingan Tuhan. Matamu tetap terarah kepada agenda Tuhan. Dan pendengaranmu tetap terarah kepada pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kembali ke sini. Supaya tetap rendah hati. Tujuannya apa? Kita perlu melekat dengan Tuhan. Nah, orang yang rendah hati, dia tahu kebutuhannya. Dia tahu tanggung jawabnya. Orang yang rendah hati, dia tahu siapa yang harus dia hormati. Kalau Anda tahu, kalau Anda mengatakan bahwa Anda seorang yang rendah hati, Anda harus lebih banyak memberi waktu kepada penciptamu. Halo? Ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Nah, kembali ke sini dikatakan begini. Supaya tetap rendah hati, beberapa orang memberi tempat pada dosa kecil dalam hidup karena mereka tidak ingin terlalu kudus. Nah begini Bapak Ibu, maksud saya begini. Ada beberapa dari kita
Pak Pendeta, kita hidup di dunia seperti ini nggak usah terlalu kudus lah. Biasa aja lah. Betul, kekudusan itu alamiah. Kekudusan itu sesuatu yang normal bagi mereka yang mengikut Tuhan. Tapi dengar baik, kadang kekudusan itu dilihat tidak normal bagi mereka yang di luar Tuhan. Sama saudaraku, saudara tahu apa pengertian kekudusan? Dipisahkan untuk kepentingan Tuhan, bukan? Kan cuman itu. Sama saudaraku. Kalau saudara tahu bahwa itu tidak sesuatu yang tidak bagus bagi tubuhmu, kamu menghindar dari situ. Tujuannya apa? Menyelamatkan diri. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu, saya akan selalu mengulang-ulang kalimat ini. Anda bukan dipanggil untuk sama dengan dunia, no. Anda dipanggil untuk beda dengan apa yang disodorkan oleh dunia. Makanya kenapa kita punya masalah silih berganti, datang dan pergi. Karena kita mencoba untuk sama dengan dunia. Gitu. Padahal Tuhan punya kepentingan kita harus beda. Kita harus beda, men. Nah, kamu dengar. Dikatakan begini bahwa Tuhan memberkati orang benar, Tuhan memagari dia dengan anugerahnya seperti perisai. Ya itu yang membuat kita semakin hari semakin kuat, bukan? Karena kita hidup bukan dengan agenda pribadi. Kita hidup dengan agenda Tuhan. Orang kalau hidup dengan agenda Tuhan, dia tidak terganggu dengan semua yang ada di sekitar. Nah, semoga Allah sendiri yang memberikan kita sejahtera, menjadikan kalian orang yang sungguh-sungguh hidup khusus untuk Allah. Aduh, itu terjemahan lain loh. Nah, terjemahan lain dibilang begini. Orang-orang yang sungguh-sungguh hidup khusus untuk Allah. Nah, saya tidak suruh Anda menjadi biarawati atau pastor atau orang yang bermeditasi. No. Hei, dengar baik. Saya mau kasih tahu bos saudara. Menjadi kudus bukan berarti Anda mengasingkan diri. Tapi Anda tetap hidup di dalam dunia ini, tapi pola dan cara pikirmu berbeda dari kebanyakan orang. Itu loh yang saya maksud. Nah, Yusuf ada di Mesir. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel dan teman-teman mereka ada di mana? Di Babel. Tapi mereka tidak seperti orang Babel. Itu yang membuat mereka beda. Apa yang membuat mereka beda? Ibadah. Ibadah yang membuat mereka berbeda. Nah, menarik untuk kita belajar hari ini Bapak Ibu. Jangan pikirkan hal-hal yang terlalu tinggi begitu. Tapi Anda cukup tinggal di bumi ini, tapi berpikir kerajaan Allah. Anda bukan, saya tidak mengajarkan Anda untuk pergi bertapa di gunung-gunung atau di hutan-hutan. No. Dengar baik. Justru Tuhan bilang begini. Aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala dan apa? Nah, ini maksudnya apa? Gitu loh. Anda tetap ada di tengah-tengah lingkungan. Dengar. Kita akan tetap selalu ada. Dan orang miskin akan selalu ada di sekitar kita. Dan kejahatan akan selalu ada di sekitar kita. Daniel dan teman-teman serta Yusuf, mereka ada di tengah-tengah bangsa. Tapi asiknya begini, iman mereka tidak terganggu, ibadah mereka tidak terganggu. Itu yang keren gitu loh. Anda tetap bernafas di tengah-tengah bangsa yang tidak bertuhan. Anda tetap bernafas di tengah-tengah bangsa yang tidak kenal Tuhan. No problem. Anda mungkin bernafas di tengah-tengah keluarga yang fasik dan jahat. Tapi dengar baik saudaraku. Ibadahmu tidak dipengaruhi. Gitu loh. Ibadahmu tetap punya konsistensi yang luar biasa. Anda berdiri. Elia tidak terganggu dengan 450 Nabi Baal. Kan begitu. Yang terganggu siapa? Ahab dan Isabel. Kenapa? Karena bagi mereka Elia ini biang kerok, kambing hitam ini. Makanya saya bilang, Anda tetap tinggal di situ, di tengah-tengah bangsa yang tidak bertuhan, bangsa yang sulit membedakan itu apa, tangan kiri dan tangan kanan. Saya tidak suruh Anda pergi bertapa, saya tidak suruh Anda pergi pergi ke hutan-hutan cari wangsit, cari wahyu. No, wahyu itu dengar, berkat itu dia datang di saat Anda masih tidur. Begitu melek mata, Tuhan sudah sediakan. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang Anda kadang-kadang gini, nggak butuh kerja keras. Tapi Anda cuma butuh perbedaan. Anda cuma butuh hidup berdasarkan kebenaran dan membuat perbedaan antara yang dunia punya dan Allah punya. Kan sederhana, bukan begitu? Nah, dengar. Ketika Yesus diperhadapkan oleh murid-murid bahwa, Guru, kita harus bayar pajak.
Ya toh? Guru, kita harus bayar ini. Lalu Tuhan bilang, kepada siapa kita harus bayar itu kan? Nah, mereka tunjukin itu, koin. Tuhan bilang, bayarlah kepada kaisar. Ya toh? Kepada kaisar you harus bayar. Kepada Allah lain lagi. Nah, ini menariknya apa? Artinya gini, kamu tetap tinggal di dalam dunia, kamu hidup seperti orang pada umumnya. Makan, minum, tidur, istirahat, dan bekerja. Hal yang normal dan biasa. Tapi dengar baik, saya tidak suruh Anda pergi bertapa jauh-jauh ke dalam hutan sana. Ngapain? Justru Tuhan utus kamu di tengah-tengah dunia. Tujuannya apa? Untuk kamu merepresentasi Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Nah, oke, nanti kita akan kasih contoh satu yang luar biasa. Saudara kan terkaget-kaget dan terkagum-kagum dengan kemuliaan Tuhan begitu ya. Nah, oke, lihat. Dikatakan gini. Menjadikan Anda dan saya, ya toh, orang yang sungguh-sungguh hidup menurut, orang yang sungguh-sungguh hidup khusus untuk Allah. Nah, Allah menjaga dirimu seluruhnya, baik roh, jiwa maupun tubuhmu, sehingga tidak ada cacatnya pada waktu Tuhan kita Yesus datang kembali. Nah, ini menariknya di mana ini? Menariknya gini, kamu sungguh-sungguh hidup khusus untuk Allah. Itu loh. Jadi gini, semua benda-benda di tabernakel Musa, semua benda-benda itu kamu nggak bisa kasih keluar untuk kepentingan Anda. No. Gitu. Seperti kandil emas, ya toh, kaki dian, menorah itu. Anda nggak bisa bilang begini, boleh dong rumah saya lampunya padam. Boleh dong pinjam dari rumah Allah. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Dengar baik, saya mau kasih tahu saudara. Segala sesuatu yang telah dikuduskan untuk kepentingan Tuhan, Anda udah nggak bisa ambil untuk kepentingan kamu. Yesus telah tebus Anda dan saya, berarti Anda bukan milik Anda sendiri sekarang. Kamu adalah milik Tuhan. Berarti dimanapun kamu berada, kamu harus merepresentasi Yesus. Merepresentasi kehidupan Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, kemarin saya katakan kepada beberapa dari Anda, ada gereja danau dan gereja sungai. Nah, pastikan Anda bukan gereja danau. Nah, kalau gereja danau, itu cuma egois, kepentingan untuk diri sendiri. Tidak ada habitat yang lebih berwarna di situ. Gitu. Tapi kalau tidak ada biota-biota yang lebih wow begitu, beraneka ragam. No, cuma satu. Ada beberapa gitu. Tapi kalau di sungai, Anda bisa bayangin, mata airnya di atas, tapi dia bisa mengairi seluruh daerah yang sekitarnya. Ini menandakan bahwa Anda harus jadi berkat kepada banyak orang. Kamu harus jadi gereja sungai, gereja yang mengalir, mentularkan kehidupan Tuhan kepada orang lain. Nah, kembali ke sini. Dikatakan begini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yakobus 1 ayat 4 dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ternyata biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Nah, dengar baik. Kematangan tidak datang dengan sebuah perjalanan yang singkat. Tapi kematangan dia datang karena sebuah proses kehidupan. Tahukah saudara bahwa ketekunan, waktu terus Anda tekun, lama-lama menjadi matang. Anda menjadi dewasa di situ. Nah, kembali ke sini. Supaya kamu, Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi apa? Sempurna. Aduh, nah ini asik nih. Sempurna. Nah, kata sempurna diambil dari kata Yunani holokleros. Itu artinya apa? Keseluruhan. Ya toh? Lalu apa? Memiliki semua bagiannya. Kemudian lengkap di setiap bagian. Aduh, dengar baik. Biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Dengan ketekunan yang kamu lakukan, mendatangi mezbah dan menjaga api, terus tekun di situ, kamu menjadi sempurna. Kenapa kamu hari ini bikin dosa, besok benar, bikin dosa, besok benar? Kamu bikin gereja seperti itu. Apa tuh? Charges up handphone begitu. No, dengar baik. Tekun terus. Tekun, nikmati kebenaran terus. Sampai ketekunan kamu itu matang, tujuannya jelas. Menjadi sempurna dan utuh
dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, menarik untuk kita belajar di sini. Kata holokleros tadi itu keseluruhan. Tahukah saudara bahwa dengan Anda melakukan, dengan Anda tekun mendatangi mezbah setiap hari, wow, Anda bakalan jadi matang. Anda matang dan apa? Sempurna, utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Kenapa? Ketekunan. Nah, oke. Kembali ke sini. Holokleros ini memiliki semua bagiannya, punya pengertian lain. Memiliki semua bagiannya. Artinya lengkap di setiap bagian. Jadi ada beberapa pengertiannya dari kata holokleros ini, yaitu sempurna, ya. Lengkap di setiap bagian. Artinya ini tidak ada celah. Kalau kamu lengkap di setiap bagian, siapa yang bisa celah kamu lagi? Gitu loh. Contoh Daniel itu loh. Daniel itu diserang di berbagai sisi kehidupannya. Bahkan Alkitab berkata, kalau Anda baca Daniel pasal 6 ayat 6, mereka cari kesalahan Daniel di bidang birokrasi, manajemen pemerintahan. Mereka cari di dalam penyalahgunaan kekuasaan dan posisi serta kedudukan jabatan. Dia dicari kemana-mana. Tapi mereka nggak ketemu kesalahan Daniel. Yang mereka ketemu apa? Yang mereka serang apa? Ibadah. Saya mau bilang bahwa saudara, beberapa dari Anda dari tempat ini, beberapa yang sudah tinggalkan gereja, beberapa yang sudah tinggalkan Tuhan, beberapa yang sudah tinggalkan aktivitas pelayanan Anda, kembali kepada Tuhan. Mumpung ada waktu. Hey, waktunya bakalan pergi begitu saja. Waktu sangat cepat, men. Bapak Ibu, kita sudah ada di tengah tahun ini. Udah 6 bulan. 6 bulan lagi nih, kita akan mengakhiri tahun 2021. Nah, Anda sadar nggak? Nah, mari kita kembali ke sini Bapak Ibu. Kesadaran akan Tuhan ini penting untuk kita belajar. Nah, dengar. Menarik untuk kita belajar. Daniel dicari kesalahan, men. Mereka cari di seluruh bagian kehidupan Daniel. Mereka cari di setiap bagian, bahkan keseluruhan kehidupan Daniel. Nggak ada celah di situ. Kesimpulan akhir, mereka serang ibadahnya. Dengar, saya mau kasih tahu buat saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bekerjalah semaksimal mungkin untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan bagimu. Saya akan terus melayani dan saya akan mengisi bagian-bagian saya di dalam kehidupan dan pelayanan ini. Tujuannya apa? Saya mau pastikan bahwa tidak ada titik celah di mana saya mengabaikan semua pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Saya akan tutupi semuanya dengan tujuan apa? Tidak ada celah. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Daniel melakukannya lengkap di setiap bagian. Memiliki semua bagiannya. Nggak ada celah bagi dia. Makanya mereka frustasi karena cari kesalahan tidak ketemu. Makanya mereka serang ibadah Daniel. Dengan berbagai alasan dan menggunakan raja. Nah, itu yang saya mau bilang buat saudara. Kalau sampai ibadahmu diganggu, wow, sebentar lagi kemuliaan terbit atasmu. Sebab semua orang di Alkitab yang diganggu ibadahnya, bakalan kemuliaan terbit atas orang-orang yang mengganggu. Bahkan kepada orang yang diganggu. Ya, Saulus ganggu kemuliaan Tuhan, men. Saulus ganggu orang-orang kudus, orang-orang benar. Saulus ganggu orang percaya, pengikut jalan Tuhan. Dia ganggu, men. Salah satu gangguan terakhir buat saya itu adalah Stefanus. Lalu kemudian mereka buka jubah dan meletakkan pakaian mereka di depan Saulus, kan, yang muda itu. Dan kita tahu ini manusia cerdas, Bapak Ibu. Didikan Gamaliel, bukan manusia sembarang ini. Ini manusia pintar. Kenapa saya bilang dia manusia pintar, si Saulus ini? 13 kitab di Alkitab, 2/3 Alkitab ditulis oleh tangan Paulus. Ditulis dari mana? Dari penjara. Kebanyakan surat-suratnya terbit dari penjara. Makanya saya bilang, yang pahit jangan buru-buru dibuang. Dari situ tulisan-tulisan suci datang, men. Waktu kamu dalam tekanan, waktu kamu di penjara, waktu kamu disakiti, kamu dihujat, kamu dibully, kamu dimaki-maki sama orang. Tenang saja. Dari situ akan keluar tulisan-tulisan sucinya hidup. Mari saya mau kasih tahu, bos saudara. Stefanus dilempar di ranjang mati, men. Mati.
Kesimpulan akhir apa? Stefanus tidak kehilangan sorga. Bahkan anak manusia berdiri dan menghormati dia. Tapi kemudian kita dapati, Tuhan mendapati Saulus yang lagi nonton dia dan menyetujui pembunuhan Stefanus. Nah, kesimpulan akhir, kemudian kita dapati dalam Kisah Rasul pasal 9 kalau tidak salah, didapati pintu Damsik. Tuhan ketemu dia di situ. Bahasanya Tuhan sederhana, men. Tuhan bilang, "Hey, Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu kesimpulan, "Siapa kamu?" "Aku Yesus yang kau aniaya." Yesus tidak berkata kepada mereka, "Kenapa kau bunuh Stefanus?" No. "Kenapa kau bunuh orang-orang pengikut Tuhan?" No. "Kenapa kau menganiaya aku?" Berarti apa? Kesimpulannya begini. Waktu orang benar disentuh, kamu berurusan dengan tangan Tuhan. Waktu orang benar disentuh, kamu berurusan dengan kerajaan Allah. Waktu orang benar disentuh, kamu berurusan dengan apa? Integritas dan karakter Tuhan. Dengar baik, saya mau kasih tahu buat saudara. Dengar baik-baik, saya kasih tahu buat saudara. Tuhan itu penuh kasih. Tapi untuk yang namanya dosa kejahatan, disiplin akan dijalankan. Untuk apa? Mengembalikan kita kepada tujuan Tuhan. Tuhan kirim disiplin buat siapa? Saulus ini. Dan kemudian kita dapati, dia menjadi rasul terbaik. Dan Asia Kecil dan sebagainya. Bahkan kalau saudara perhatikan, lihat baik-baik, kalau saudara ikuti pelan-pelan sejarah gereja, dari Kisah Rasul dan sebagainya, pertobatan Paulus, kita dapati perjalanan Paulus berapa kali. 1, 2, 3, perjalanan pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Dan perjalanannya sampai di Spanyol, Roma dan sebagainya, Asia Kecil. Kita tahu dari mana. Sementara 12 rasul yang lain, mereka menyebar di berbagai bangsa juga. Salah satu Thomas ada di India. Nah, ini yang saya mau bilang saudara hari ini. Nah, kiranya masing-masing kita bertekun terus. Sebab kalau Tuhan satu waktu melepaskan kamu, dia lepaskan dengan kebanggaan. Amin. Kalau satu waktu pemimpinmu melepaskan kamu, pemimpinmu melepaskan dengan kebanggaan. Waktu kamu diutus, waktu kamu diurapi untuk mengerjakan tujuan dan panggilan Tuhan. Dan kiranya kamu diutus dengan kebanggaan. Gitu loh. Paulus diutus dengan kebanggaan. Sementara di sisi lain, orang-orang percaya yang tahu tentang integritas dari Paulus yang cacat membunuh orang-orang benar ini, mereka meragukan kepemimpinan dan kerasulan Saulus. Tapi Tuhan berkata kepada Ananias, "Yuk pergi doakan dia, celikan matanya." Sebab, dengar, dikatakan begini, 3 hari kalau tidak salah Paulus buta. Tuhan berikan dia buta. Saudara tahu apa pengertian buta? Matanya tidak bisa lihat apa-apa. Itu Tuhan ganti visi, men. Visi lamamu membunuh orang percaya. Tuhan ganti visi, men. Hari ini saya mau kasih tahu buat saudara, kalau kamu nggak bisa lihat kemuliaan Tuhan, berarti ada kemungkinan besar kamu sedang dipersiapkan untuk melihat visi yang berbeda. Beberapa dari Anda nggak melihat jalan keluar. Beberapa dari Anda mulai rabun, seperti saya sebut saja begitu. Rabun. Tapi dengar baik, siapa tahu kamu sedang dipersiapkan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Melihat visi yang baru. Ini manusia kita ini memang memiliki 2 kelahiran. Kelahiran jasmani dan kelahiran spiritual. Kelahiran jasmani saya adalah 11 Februari. Nah, kelahiran rohani saya 28 Agustus. Untuk pertama kali saya mengalami proses kelahiran baru, dibaptis, saudaraku. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Nah, tahukah saudara, Paulus mengalami perjumpaan yang berbeda. Makanya saya mau bilang, mengingatkan Bapak Ibu, jangan cemburu dengan karunia orang lain, jangan sakit hati dengan kelebihan orang lain, tapi dukunglah orang-orang yang berjalan dan bergerak di dalam agenda dan kepemimpinan Tuhan. Tuhan jumpa Paulus di Damsik, perubahannya beda. Tapi Tuhan jumpa Petrus lagi beresin jala, beda. Yang satu pergi untuk membunuh orang benar, yang satu beres aktivitas hari-hari, makan minum, tergantung dari jala dan perahu. Beda banget. Adakah Petrus cemburu sama Paulus atau Paulus cemburu sama Petrus? No. Kita punya jubah boleh berbeda, kita punya sepatu boleh berbeda, kita punya visi boleh berbeda, mungkin pendengaran boleh berbeda, mungkin hati sedikit berbeda, tapi tujuannya satu, bukan? Halo? Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Please, jangan sakit hati dengan siapapun.
siapapun. Jangan benci orang. Aduh, makanya saya bingung kalau adik kakak saling membenci itu, saya bingung. Itu pengajaran dari mana bumi itu? Saya bingung. Nah, saudara dengar baik. Kembali ke sini Bapak Ibu. Kalau kamu tahu kamu punya panggilan Tuhan, kamu tidak terganggu dengan urusan-urusan manusia yang duniawi. Kan begitu. Nah, ada orang-orang bertanya, pernah satu kali saya ditanya kepada seseorang begini, Pak Pendeta, kamu hari-hari bikin apa aja? Saya bilang, saya baca Alkitab. Loh, kamu nggak baca yang lain? Saya baca yang lain. Gitu. Oh gitu. Bapak Pendeta baca koran? Saya baca koran. Saya baca berita. Bahkan saya ikut dan sebagainya. Saya ikut sepak bola aja saya ikuti pertandingan. Nah makanya saya bilang, semua itu adalah warna dalam kehidupan. Kita perlu tahu tentang perkembangan informasi yang ada di luar. Tapi bukan berarti kita harus sama dengan dunia. Nah, itu yang saya mau bilang buat saudaraku yang diberkati Tuhan. Paulus berkata, ketika aku ada dengan orang-orang Yunani, aku berlaku seperti orang-orang Yunani, tapi bukan ikut karakter dan iman mereka. Saya tetap belajar budaya mereka, saya tetap belajar apa yang ada di pikiran mereka, tapi mereka tidak akan mempengaruhi visi baru saya, gitu loh. Nggak bisa. Nah, justru saudaraku yang diberkati Tuhan, lewat sepak bola Euro ini, baru saya paham dan mengerti berapa manusia yang ada di sosial media yang betul-betul memiliki sikap hati yang benar, atau memiliki pandangan yang benar, atau pendengaran yang tipis. Dari situ, dari mana? Dari status-status mereka. Gitu. Yang satu dikalahin, satu hujat. Satu dikalahin, satu hujat. Saya bilang, ini apa sebenarnya? Bahkan sampai maki-maki, ngapain? Dengar baik. Emang kamu bela lalu itu Belanda datang kasih makan kamu begitu, tiba-tiba dia kirim roti dan keju buat kamu? Atau Jerman dia kirim roti dan keju buat Anda? Atau siapa? Prancis atau siapa? Belgia kirim roti dan keju buat kamu makan? Kan tidak. Mereka di sana happy-happy, you di sini maki-maki. Bodoh banget kita ini. Begini. Fun-fun sajalah. Gitu loh. Nah, itu kan permainan. Sesekali boleh. Tapi saya perhatikan ini lama-lama kacau ini. Kacaunya di mana? Kacau di pikiran. Mereka olahraga sepak bola di sana, mereka sehat fisik, kita tidak sehat di jantung dan tidak sehat di pikiran, kotor di mulut malah. Kita nih mau apa coba? Hah? Yang lebih parah satu dengan yang lain saling baku maki. Apa sih? Kenapa kamu nggak bisa fun begitu loh dengan hidup ini? Gitu. Anda boleh suka olahraga, tapi bukan berarti bukan berarti kamu menggunakannya untuk maki-maki orang, kan begitu. Nah, lalu kemudian saya dapati begini, ada muncul banyak pengamat-pengamat sepak bola dadakan. Wih, pemikirannya keren-keren loh. Tapi saya kemudian bertanya, bisa nggak kamu menganalisa? Ada yang tulis begini. Dia menganalisa sepak bola gini. Kalau bola itu dia datang dari sudut kanan dengan ketepatan 0, sepersekian detik, ketajaman dari tendangan sebelah kiri itu akan menghasilkan ciptakan. Kita bilang ini orang kok bisa sampai pakai derajat, saya bilang ini anak nih otaknya bagus juga nih. Mungkin dia pun otak itu ada barometer, termometer, meter-meter yang lain. Sampai bisa seperti itu. Saya sampai bingung. Kemudian saya mempertanyakan apakah dia belajar Alkitab bisa sampai derajat-derajat nggak seperti dia selidiki sepak bola. Saudara kiranya bisa mengerti apa yang saya maksud. Begini, antusias Anda terhadap sepak bola, good. Saya pecandu sepak bola, saya kasih tahu buat saudara. Saya suka sepak bola karena memang saya lahir dengan begitu. Saya lahir di Ambon, saya lahir dengan sepak bola begitu. Kerjaan saya hampir tiap hari sepak bola. Makanya mama suka ikut pakai rotan itu. Kenapa? Karena pulang kaki-kaki luka gitu. Nah, tapi ini yang saya mau bilang. Saya bingung loh. Orang begitu analisa sepak bola sampai pakai ukuran derajat, ketajaman tembakan. Saya bingung. Kemudian saya bertanya, bisa nggak dia belajar Alkitab sampai pada level ketajaman seperti itu, seperti dia menyelidiki sepak bola? Loh, dengar baik saudara-saudara. Saya tidak menyerang siapapun, karena saya ini hobi sepak bola, mama mia. Di Amerika ini,
Saya bisa, teman saya orang Batak ajak saya main sepak bola ke kota lain. Bayangin coba. Di Ambon saya jarang main di kota lain. Di Amerika saya main sepak bola di kota lain. Nah loh, itu. Nah coba saudara bisa lihat. Itu saking suka, sepatu itu sempit pun saya paksain. Demi apa? Lebih main sepak bola. Tapi setelah pulang, encok men. Kenapa? Nah itu yang saya mau bilang. Orang kalau sudah hobi, akal sehat kadang-kadang udah nggak dipakai. Gitu loh. Sampai-sampai perkataan dan sikap hatinya juga beda. Loh saudara bisa bayangin coba. Bahkan satu rumah laki suami istri, malamnya tidak mau tidur sama-sama. Kenapa? Karena fans beda. Nah ini bagaimana? Coba saudara pikir itu baik-baik. Aduh. Ayo ya sudah Euro cepat selesai sudah supaya suami istri bisa tidur bareng lagi kak. Nah oke. Nah oke. Hal yang kedua, tetap menyalurkan api Tuhan. Gitu. Tetap menyalurkan api Tuhan. Gitu. Bagaimana supaya kamu api itu tetap menyala? Salurkan apimu kepada orang lain. Salurkan. Tetap menyalurkan api Tuhan. Gitu. Jangan untuk dirimu sendiri. Saudara tahu fungsi lilin, fungsi pelita. Untuk apa? Bukan untuk Anda sendiri, bukan? Tapi untuk orang ada di sekitar Anda. Gitu. Kamu adalah garam dan terang dunia. Terang itu harus ada di mana? Di atas kaki Dian, bukan? Tujuannya apa? Menerangi seisi rumah. Bukan untuk saya, bukan untuk Anda sendiri. Makanya panggilan kita itu panggilan yang beda gitu loh. Kalau orang tutup terang kamu, dengar baik, nggak ada yang bisa tutup terang, bos. Gitu. Dia tutup di sini, di sana Tuhan buka terang yang baru. Nah, dengar. Tetapi menyalurkan api Tuhan. Laut mati, kalau Anda baca, kalau Anda lihat di peta dunia, itu ada laut mati. Gitu? Itu perbatasan antara Yordan dengan Israel. Itu laut mati. Nah, saya pernah mandi di sana 2 kali. Nah, dan gini. Laut mati menampung air dari berbagai sungai dan arus. Tetapi tidak memiliki saluran keluar. Saudara bisa mengerti. Gini. Itu sebabnya beberapa orang Kristen, kalau saya ilustrasikan gitu, beberapa orang Kristen seperti laut mati. Mereka pergi ke konferensi-konferensi terbaik, mereka terima pengajaran, mereka terima khotbah, mereka terima, bahkan mereka ada di kelas-kelas pengajaran, mereka ada di Bible study, mereka ada di Kingdom Training, mereka ada di mana saja. Gitu. Tapi kemudian kita dapati, mereka terima. Sehingga garam bertumpuk dan tidak ada saluran keluar. Kamu konsumsi kebenaran terus setiap hari, tapi hidupmu tidak dikeluarkan dalam berupa saluran itu, kamu keliru. Kamu punya buku setumpuk, kamu belajar sana sini, kamu cerdas di pikiran, tapi tidak cerdas dalam kehidupan. Ya, sama saja Bapak Ibu. Apa yang Anda baca hari ini? Nah, dengar. Banyak orang Kristen dengar khotbah banyak, tapi tidak ada saluran tidak ada saluran keluar untuk menjangkau orang. Gitu loh. Anda cuma pakai untuk kepentingan diri sendiri. Salah. Gitu. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Matius 5 ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, pada zaman Yesus di Bait Allah ada tempat penampungan garam. Gitu. Isinya garam. Nah, jadi gini. Garam dari laut mati itu bagus. Bagus dalam pengertian gini. Bagus untuk kesehatan, perawatan, kecantikan, dan sebagainya untuk kesehatan. Karena saya pernah mengalami mujizat di laut mati ini ya. Nah, gini. Begini maksudnya. Secara jasmani, saya bicara tentang secara jasmani di laut mati. Nah, garamnya itu kadar garam tinggi. Jadi kalau Anda mandi di laut mati, Anda tidak tenggelam.
Sekalipun kakimu nggak ketemu dasar, Anda tidak tenggelam. Bahkan dua kali saya ke sana, saya terapung di atasnya, gitu loh. Karena kadar garam sangat tinggi, makanya di situ tidak ada biota laut. Artinya tanaman-tanaman ikan tuh tidak hidup di situ karena kadar garam tinggi. Ikan sampai di situ langsung jadi ikan asin. Nah, kalau manusia sampai di situ langsung jadi nggak bercanda. Nah, tapi itu yang saya bilang. Oke, satu waktu dalam kesempatan saya ingat tahun 2010 saya dengan istri ke Israel. Kami dapat berkat Tuhan dari salah satu keluarga. Mereka sponsor kami dan kami pergi ke sana. Dan waktu kita naik unta, itu unta kan gede Bapak Ibu. Jadi paha saya tuh melebar gitu. Maksudnya terbuka besar sesuai dengan ukuran tuh unta. Nah, itu bulu-bulunya unta itu dia tikam area bagian dalam paha saya, men. Begitu sampai di hotel, semua bagian dalam dari paha saya itu semuanya jadi kayak bernanah gitu. Titik-titik nanah gitu. Nah, dan saya tahu itu kutu atau bakteri dari si unta ini. Nah, keesokan paginya, besok pagi, saya dengan istri pagi-pagi sekitar jam 5 subuh, jam 5 pagi itu kita turun dari hotel dan pergi ke Laut Mati. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu yang tadi di bagian dalam paha saya tadi itu ada titik-titik nanah gitu. Begitu turun, men, perih, men. Begitu naik, bersih, hilang, kering. Karena kadar garamnya tinggi, men. Jadi itu semua saya tahu itu bakteri-bakteri nenek-nenek moyang semua mati di Laut Mati itu. Itu kutu-kutu unta mungkin yang menempel di paha itu sampai kering Bapak Ibu. Wah, itu saya bilang, wah ini benar nih seperti yang ditulis oleh beberapa literatur yang saya pelajari dan saya baca. Saya mengalaminya. Nah, tapi maksudnya gini. Itu dari sisi kesehatan secara jasmani ya. Bahkan beberapa produk-produk Laut Mati seperti lulur dan sebagainya. Sampai ada orang Indonesia bawa lumpur Laut Mati, bawa pulang. Akhirnya sampai lewat X-ray, lewat namanya apa tuh lah. Di bandara itu dibuang. Kata ini apa lumpur Laut Mati dibuang sama orang. Tapi itulah. Orang Indonesia itu kan mereka sangat luar biasa ya. Oke. Sudah. Ketimbang menjadi, dengar baik, yang menarik begini Bapak Ibu. Garam diproduksi dari Laut Mati. Garam yang berkualitas dikirim ke rumah-rumah orang Israel menjadi garam makan. Tapi yang tidak berkualitas tidak dibuang. Tidak dibuang. Tapi di mana? Disimpan di disimpan di tempat penyimpanan garam di Bait Allah. Nah, pada waktu musim penghujan di Yerusalem, garam-garam yang disimpan tadi itu diambil dari Bait Allah, lalu ditebarkan ke jalan-jalan di Yerusalem dengan tujuan apa? Supaya orang tidak jatuh. Gitu. Nah, baru saya pahami sekarang dari yang ditulis oleh Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi yang dimaksud dibuang dan diinjak orang ini, yang tidak berkualitas, tidak dibuang tapi disimpan di Bait Allah. Nah, lalu pada musim penghujan dia dikeluarkan untuk ditebarkan ke jalan-jalan Yerusalem supaya orang tidak jatuh. Nah, baru saya mengerti. Waktu musim snow di Amerika, di Dover ini, baru saya mengerti, oh ada garam. Mereka tabur garam di jalan-jalan. Tujuannya apa? Supaya mobil tidak tergelincir atau mencairkan snow. Itu tujuannya garam itu. Tapi dia diinjak. Tapi dengar baik, terkesan oleh kita. Sekalipun tidak berkualitas. Tapi kita ada di Bait Allah, disimpan malah. Betul, kamu disimpan. Tapi kemudian kamu dapati, kamu ada di pinggir jalan dan diinjak oleh orang lain. Tapi buktinya Pak Pendeta, saya tolong orang kan? Saya tolong orang untuk tidak jatuh. Gitu. Tapi dengar baik, itu bukan Tuhan punya maksud. Maksud Tuhan adalah kamu memberi rasa, bukan diinjak gitu loh.
Bisa dimengerti, kamu jadi kepala, memberi pengaruh. Gitu. Bukan diinjak, bukan di bawah kaki orang. Semua orang yang percaya kalau kamu hidup benar dengan Tuhan, kamu level di atas. Tuhan memperhitungkan kamu. Gitu. Nah, itu yang saya bilang, saya kasih tahu kepada semua kita di tempat ini. Nah, dengar baik. Banyak dari kita ketimbang menjadi garam dunia, mereka adalah garam bagi diri sendiri. Mereka menumpukannya. Menumpuk apa? Numpuk buku-buku, rekaman-rekaman kaset khotbah. Lebih banyak video-video khotbah, lebih banyak pengetahuan, tapi hidup tidak ada di situ. Makanya saya mau bilang buat saudara, pintar bagus, tapi please pintar dalam hidup juga gitu loh. Pintar dalam gini, pintar di otak oke. Tapi Anda harus pintar, cerdas hidup juga. Gitu. Ya. Nah, Charles Anacondia, salah seorang hamba Tuhan, mengatakan dengan sangat baik begini. Jika kita ingin menjaga urapan, kita harus menyalurkannya. Gitu. Jadi kalau kamu ingin tambah cerdas, kamu ingin tambah berhikmat, salurkan pengajaranmu, salurkan urapanmu, salurkan doa-doamu. Tolong orang lain, itu maksudnya. Jangan besarkan kepalamu, kamu besar di otak tapi hati kecil bagaimana? Banyak orang besarkan otak tapi hati kecil untuk tolong orang. Gitu loh. Nah, prinsip hidup saya dalam kehidupan ini adalah otak diisi, hati harus diisi, dan lutut harus lebih banyak bermain. Jadi hati, lutut, dan otak harus jalan seimbang. Begitu loh. Kalau otakmu terlalu besar, lama-lama kamu sombong pengetahuan. Makanya model kayak orang Farisi dan Saduki. Ketemu Yesus menjebak. Ketemu Yesus menjebak. Ketemu Yesus menjebak. Piye itu? Gitu. Ketemu Yesus menjebak terus. Kenapa? Karena menganggap diri pintar. Dia pikir dia bisa jebak Yesus. Ya ilah. Nah, coba saudara lihat. Seperti itu. Begini. Kalau hatimu besar, tapi pengetahuanmu mungkin kurang, tapi lututmu juga kurang, ya sama saja. Akhirnya kamu bisa timbulkan pikiran begini, ngapain gue tolong-tolong orang? Nggak punya rasa terima kasih loh. Saudara pingin timbal balik bukan? Nah, dengar mari saya kasih tahu buat saudara hari ini. Berbuat baiklah walaupun orang itu tidak menghormati Anda atau tidak menghargai Anda. Berbuat baik saja. Sebab waktu kamu berbuat baik, semua nilai hidupmu tidak jatuh di tanah begitu saja. No. One day, mereka akan berpikir tentang kehidupan Anda. Pikirkan itu baik-baik Bapak Ibu. Nah, jika kita ingin menjaga urapan, kita harus menyalurkannya. Itu aja. Nah, jangan menahan apa yang ada di tanganmu. Mujizat datang dari apa yang ada di tanganmu. Kan begitu. Saya sering kasih contoh bukan? 2 ekor ikan, 5 roti. Kalau tetap di tangan anak laki-laki kecil itu, tidak ada faedah apa-apa. Dia aja yang kenyang, 5.000 lapar semua. Tapi Tuhan perlu ada orang yang memiliki. Gitu loh. Harus ada orang yang punya. Gitu. Daud mencoba untuk menggantikan, Saul mencoba untuk menggantikan senjata Daud. You pakai pakaian perang gua. Daud tetap pakai untuk menghormati raja. Daud pakai, coba loh. Dia coba. Tapi dia bilang, saya tidak terbiasa dengan benda ini. Gitu. Saul tanya, lu pakai apa? Ini. Ketapel. Kesimpulan akhir, matikan si Goliat. Itu yang saya mau bilang buat saudara. Gitu. Tuhan itu cantik mainnya. Makanya sudah. Jangan terlalu gini. Tidak ada yang salah dengan Anda mengikuti pendeta-pendeta yang punya karunia kesembuhan, usir setan. Dengar ya, jangan salah tangkap ya. Tidak ada yang salah. Masing-masing kita punya karunia beda-beda. Cuma maksud saya begini. Kalau Anda terus ikut-ikut mereka, belajar bolehlah ya. Tapi Anda terfokus dan terpola dengan cara mereka,
itu juga nanti tidak sehat. Padahal Tuhan itu punya kapasitas dan kemampuan yang dia taruh kepada kita masing-masing beda. Gitu loh. Kalau gini, maksud saya begini, belajar dari mereka boleh, tapi jangan sampai saudara dia punya minum saja, gaya minum kamu ikut. Gaya tidur kamu ikut, semua ikut. Oh, maksud saya begini, saya tidak gini. Ada orang juga ikut pola saya. Saya juga ikut pola orang gitu loh. Awal-awalnya memang kamu belajar dari orang. Tapi please, masing-masing kita punya potensi beda. Jadi gini, kalau kamu belajar dari seseorang, ya sudah belajar. Tapi pada waktunya nanti Tuhan dewasakan Anda sampai kamu punya karunia tuh muncul sendiri gitu loh. Jadi bukan lagi atas dasar orang-orang tertentu, tapi kamu punya sendiri gitu. Tuhan kasih keluar kamu punya sendiri gitu. Nah, awal-awal waktu saya pertama kali khotbah, orang-orang pada bilang, "Ih, khotbahmu, gaya-gayamu mirip Pendeta Jonathan Patiasina." Nanti begitu saya ada di tempat lain, gayamu mirip-mirip Pendeta Kris Manusama. Karena saya dekat dengan mereka. Nah, belakangan baru sekarang ciri-ciri kamu sudah mulai, kamu seperti mulai ada mereka sedikit, tapi kamu sudah mulai punya sendiri gitu loh. Kenapa? Semakin kita dewasa, semakin kita akan memperlihatkan apa yang menjadi karunia kita dan ketajaman kita gitu loh. Jadi akhirnya kita tidak, dari awal mungkin kamu belajar dari orang-orang tertentu, hamba-hamba Tuhan tertentu, itu bagus. Saya juga belajar dari senior-senior. Tapi pada waktunya nanti saudara akan digiring sampai saudara punya kapasitas dan karunia, talenta yang akan muncul dengan sendirinya. Gitu. Nah, makanya mulai belajar berbagi kepada orang lain. Berbagi dalam pengertian gini. Ketemu teman-teman, coba belajar berbagi hidup gitu loh. Ngopi sama-sama, sambil saudara masuki nilai-nilai hidup. Kan asik itu Bapak Ibu. Gitu. Kalau saudara nggak punya kesempatan bicara dengan Pak Jokowi, tapi paling tidak Anda punya kesempatan untuk berdoa buat beliau, bukan? Nah, kan gitu. Nah, beberapa orang berharap bertemu dengan pemimpin. Nggak perlu, kamu ketemu dengan Tuhan saja. Gitu. Ketemu dengan Tuhan dan doakan pemimpin-pemimpinmu. Nah, kembali ke sini. Pengaruh baik kalian di dunia ini dapat digambarkan seperti garam dalam makanan. Waktu memasak, setiap orang senang mencampur sedikit garam ke dalam masakannya. Tidak ada orang yang mau mencampur pasir di dalam makanan karena pasir tidak mengandung rasa asin seperti garam. Oleh karena itu, janganlah kalian menjadi seperti pasir, karena itu hanya dibuang keluar lalu diinjak-injak orang. Jadilah seperti garam. Nah, jangan bangun hidupmu di atas prestasi-prestasi manusia yang sementara. Tapi mulailah membangun hidupmu di atas kebersamaan berjalanmu dengan Tuhan. Dengar, saya suka orang yang berhasil. Saya suka orang yang berprestasi. Cuma maksud saya begini, jangan salah tangkap ya. Maksud saya begini. Hendaklah prestasimu itu menjadi kebanggaan untuk Tuhan juga. Gitu ya. Nah, beberapa dari kita ada sampai hari ini tidak dimulai dengan awal yang baik. Gitu. Mungkin keberadaan kita hari ini disebabkan karena beberapa keputusan-keputusan orang lain karena kebencian membawa kita sampai pada level terbaik kita hari ini. Saya kasih satu contoh. Yusuf awalnya dia dijual karena kebencian dan iri hati. Membuat dia ada di Mesir. Nah, Kejadian pasal 47, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kejadian 47 ayat 4 dikatakan, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka kepadanya. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab aku memelihara kehidupan Allah sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah
menyuruh aku mendahului kamu. Awalnya kebencian mengirim dia ke mana? Mesir. Awalnya iri hati menjual dia. Tapi kalimat dari sebuah proses hidup yang matang, yang lahir dari kemurnian Tuhan, berubah. Yusuf punya kalimat berubah. Hatinya berubah. Kalau Bapak Ibu lihat baik-baik, dengar baik, dia bilang begini, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, ke Mesir. Gitu loh. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Aduh, saudara dengar baik. Pertama kamu dikirim karena kebencian dan iri hati. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian, situasi itu Tuhan rubah, posisimu Tuhan rubah, Tuhan rubah hatimu, Tuhan rubah motivasimu, Tuhan rubah cara pandangmu, Tuhan rubah semua yang namanya kepalamu sampai dengan kakimu. Tuhan rubah semuanya. Bahkan pakaianmu Tuhan rubah. Otak dan cara pandangmu Tuhan rubah. Cara kamu melihat, mendengar, merasa, berucap berubah. Saudara dengar baik. Kalau awal kamu dibenci, beberapa tahun kemudian, kebencian itu datang dan meminta makan dari kamu. Kebencian datang untuk membeli roti dari kamu. Kebencian datang untuk membeli apa yang ada di tanganmu. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tidak peduli kamu seberapa nakal, seberapa jahat mungkin. Kamu pernah dibenci, kamu dihujat sama orang, no problem. Telan semua itu saudaraku. Buat itu menjadi pel yang pahit bagi hidupmu. Sebab dengar baik, yang pahit jangan cepat dibuang. Siapa tahu itu obat bagi kamu untuk masa depanmu. Siapa tahu orang yang sering terang yang manis-manis itu akan datang kepadamu karena kamu telah melewati fase hidup yang pahit. Kamu punya obat, kamu punya nasihat, kamu punya wawasan yang berbeda. Kenapa? Orang kuat, orang hebat tidak lahir dari kemudahan. Orang-orang hebat, orang-orang kuat, orang-orang cerdas, mereka lahir karena proses hidup yang berat. Yusuf memiliki konsep pemikiran serta paradigma yang berbeda. Bukan kamu yang jual aku sekarang, tapi Tuhan. Pakai semua situasi itu supaya aku mendahului kamu, mempersiapkan gandum, mempersiapkan meja makan bagi kamu. Para pembenci akan datang minta makan dari kamu. Para pembenci akan datang minta doa dari kamu. Para pembenci akan menadah kemuliaan kamu. Di ayat yang ke-6. Dan karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi. Tuhan punya agenda, men. Untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Dulu kamu dibodoh-bodohin. Dulu kamu dikutuk-kutuk, disumpah-sumpah kalau boleh mati. Tuhan rubah situasi dan keadaan. Tuhan rubah pola pikir dan cara pandangmu. Tuhan rubah paradigmamu. Tuhan titipkan potensi terbaik. Dan kamu respon itu dengan baik. Dia balikin kehidupanmu. Sekarang kamu bersinar, kamu penuh kemuliaan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi dengar baik, Tuhan pakai orang-orang yang mau berubah. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu. Aduh, di ayat 8. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Yusuf ngomong ke teman-teman, saudara-saudaranya, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Gitu loh. Oke lah, dasar awal kamu benci iri hati sama saya. Karena saya disayangi ayah dan punya jubah maha indah. Karena aku lahir pada usia tua ayahku dan aku disayangi bersama dengan adikku Benjamin dari rahim Rahel. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan.
Ini jelas banget, bukanlah kamu, saudara-saudaraku, yang menyuruh aku ke sini. Tetapi Allah, dialah Allah yang telah menetapkan aku sebagai Bapa. Wah, perhatikan. Perhatikan ayat yang ke-8 dari Kejadian 45. Perhatikan ayat 8 dari Kejadian 45. Perhatikan kalimat itu baik-baik. Pertama, Allah yang telah menetapkan Yusuf sebagai bapa bagi Firaun. Wow. Allah telah menetapkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Jadi Firaun, you boleh punya tahta. Tapi Yusuf jadi bapa. Wow. Oh, dari mana kalimat ini muncul, men? Bagaimana nggak jadi bapa? Bapa tugasnya memberi makan anak-anaknya. Satu waktu, dalam perjalanan kekuasaan, rakyat Mesir dalam posisi kelaparan. Rakyat Mesir datang kepada Firaun. Firaun, berikan kami roti, berikan kami gandum. Sebentar lagi kami akan mati. Tahu Firaun bilang apa? Pergilah kepada Yusuf, dengarkan apa yang menjadi perintah dia. Karena Firaun gak punya roti. Karena dia bukan bapa, bos. Dia dengar baik. Yang bedakan Firaun dengan Yusuf itu roti. Roti. Kakak-kakaknya datang dari Kanaan ke Mesir cari apa? Roti. Karena satu daratan itu yang punya roti cuma Yusuf. Yusuf suruh kunci gudang, gudang terkunci. Makanya Firaun bilang kepada rakyatnya, you minta roti dari saya tidak punya roti. Yusuf yang punya roti. Datang kepadanya. Itu yang saya mau bilang buat saudara hari ini. Oke, saya tahu beberapa dari kita mungkin krisis ekonomi, mungkin karena gaji terbatas dan sebagainya. Saya paham itu. Karena semua kita gereja-gereja lokal di Amerika juga ngalamin hal yang sama. Tapi adakah saya harus mengecilkan iman saya? No. Saya tetap punya Tuhan yang sama. Dia duduk di tahta. Dia perintahkan burung gagak untuk kasih makan Elia. Dia minta janda di Sarfat memberi makan Elia. Janda cuma punya tepung yang di tempayan sedikit dan minyak dibuli-buli sedikit. Itu semua kecuali. Tapi bagaimana Tuhan memberkati. Makanya saya mau bilang buat saudara hari ini. Kalau kamu susah apa? Dengar baik, belajar berteriak sama Tuhan sudah. Gitu loh. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu lihat. Kemudian yang kedua. Yusuf jadi tuan atas seluruh istana Firaun. Sudah jadi bapak, jadi tuan. Aduh, lu mau apa coba? Makanya Firaun bilang, yang bedakan kita berdua Yusuf cuma tahta ini. Tapi saya balikin. Firaun, yang bedakan kita berdua, itu roti. You punya tahta, aku punya roti. Apa gunanya you punya tahta, tapi kalau rakyat tidak makan, tahtamu buyar, men. Makanya saya mau bilang, bos saudara. Makanya kenapa pencobaan Yesus di padang gurun, Yesus dicoba dengan apa? Ubah batu jadi roti. Itu apa? Ekonomi. Banyak orang akan tinggalkan Tuhan karena ekonomi makin susah. Gitu loh. Banyak orang tinggalkan Tuhan, bakalan tinggalkan Tuhan banyak karena ekonomi. Ekonomi susah, orang jual diri. Sorry, saya minta maaf tuh Bapak Ibu. Baca Alkitab baik-baik, Matius pasal 24, 25, 26, dan seterusnya. So kan lihat bagaimana ekonomi tambah susah. Keadaan bumi tambah susah, orang bisa jual iman. Berapa banyak sering kita temukan orang-orang di pedalaman disodorkan beras-beras tiap hari, tiap bulan. Mereka tinggalkan agama, mereka tinggalkan percaya mereka kepada Tuhan. Makanya yang Yesus diserang apa? Ekonominya. Kenapa dia diserang ekonomi? Karena posisi dia lapar. Karena dengar baik, kenapa dia diuji dengan ekonomi? Karena pada waktu itu Israel dijajah oleh Romawi.
Ekonomi mereka tertekan, pendapatan mereka tertekan. Munculnya pemungut-pemungut cukai seperti siapa tuh? Yang pendek itu siapa namanya? Sakeus. Mereka pungut biaya itu lebih dari yang ditargetkan untuk kepentingan mereka. Makanya ketika Sakeus ketemu Yesus, dia berubah. Lalu dia ngomong, jika kau dapati ada yang kuperas 4 kali gue kasih kembali. Itu apa maksudnya? Karena Sakeus mengerti banget. Jadi pemungut pajak ini mereka targetkan pajak. Memungut pajak-pajak kepada orang-orang Yahudi itu lebih dari seharusnya. Makanya waktu dia bertobat, Yerikho menari sukacita. Kenapa? Ekonomi kota dipulihkan. Kenapa? Karena manusia satu ini sudah ambil banyak. Dia harus kasih kembali. Nah itu saya bilang. Kalau seseorang ketemu Yesus. Seharusnya dia tidak tahan apa yang dia punya. Itu loh. Belajar berbagi kepada orang lain. Jangan tutup mata dari orang-orang susah. Oke. Ketiga. Dikatakan begini. Setelah dia menjadi bapa kepada Firaun dan menjadi tuan atas istana Firaun. Dan yang ketiga, kuasa atas seluruh tanah Mesir, Mamayom. Saudara, pengertian kata kuasa? Dia yang menentukan tinggi naiknya yang namanya properti tanah. Nah loh, kalau saudara baca baik-baik, pajak-pajak tanah, benih yang ditabur, Yusuf kasih mereka tanam, omset masuk. Itu. Makanya saya bilang, bos saudara. Memang kalau Tuhan, lihat. Begini Bapak Ibu. Kalau kamu punya panggilan Tuhan, kamu nggak usah kecilkan hatimu. Karena situasi-situasi terkesan tidak dukung kamu. Oh, saya tidak terganggu, men. Yang saya terganggu, kalau Tuhan datang dan bilang, aku telah tinggalkan kamu. Selesai gua. Saul lakukan kebodohan. Makanya Tuhan kasih tinggal. Makanya Tuhan ngomong ke Samuel. Aku udah ketemu orang ganti dia. Nah itu sama. Kalau Tuhan kasih tinggal kamu, ya itu sama dengan kamu bikin hancur dirimu Bapak Ibu. Oke, beberapa dari kita mungkin terbuang dari keluarga. Karena iri hati, cemburu. Kamu dijual karena orang tidak suka melihatmu berbeda dari mereka. Mimpimu membuat kamu berbeda dari kebanyakan orang. Panggilanmu membuat kamu berbeda dari kebanyakan orang. Tuhan ubah menjadi solusi bagi pembencimu. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Berapa kali di dalam ayat ini Kejadian 45? Berkali-kali. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Coba, kepergianmu dari keluarga dan komunitas karena kebencian orang, Tuhan ubah menjadi berkat. Kalau komunitasmu tolak kamu, orang tolak kamu, karena sebuah kebenaran, karena dikasihi, karena dicintai, orang tolak kamu. Sudah dengar baik. Sudah diam-diam dan tenang-tenang saja. Saya suka lagu kata ini. Dia mengerti tetesan air mata. Aduh. Air matamu itu bahasa. Halo. Tangan kamu itu bahasa. Itu bahasa. Kadang-kadang kamu tidak perlu ngomong. Tapi kamu cuma belajar menangis sebentar dengan Tuhan. Kamu menangis saja. Kamu gak usah bicara, menangis saja. Kamu pikir Tuhan tidak melihat? No, dia nonton. Dia nonton pahitnya perjalanan hidupmu. Dan dia tahu bahwa sebentar lagi tuh kemuliaan bakalan datang. Dia tahu, men. Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu. Kejadian 50 ayat 50. Kejadian 50 ayat 20. Ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku.
Ini dia ngomong dengan saudara-saudaranya ini. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Oh man. Sorry, saya mesti bilang ini. Kalau kamu pejabat pemerintah yang lagi menyaksikan program ini, Tuhan tempatkan Anda di situ. Jangan cari kepentingan dirimu sendiri. Besarkan kota, besarkan provinsi, besarkan negara, urus rakyat dengan benar. Jangan ambil yang bukan punya haknya kamu. Kamu bakalan menyesal. Keturunanmu bisa dipermalukan. Kalau hari ini kamu pengusaha atau punya berkat berlebih, belajar berbagi kepada orang yang membutuhkan, yang susah. Toh kamu gini, kamu kasih 10.000, ya, kamu kasih $5, $10 begitu, atau taruhlah 200.000, kamu tidak jatuh miskin. Dalam sejarah hidup, semua orang yang suka memberi kepada orang lain, saya tidak mendapati mereka jatuh dalam kemiskinan. Justru dikatakan mereka memiutangi Tuhan. Itu kata kitab Amsal. Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Makanya Yusuf disertai Tuhan. Hal yang ketiga, pahami bahwa kekudusan bukan merupakan tujuan akhir. Itu loh. Kekudusan, pahami betul, kekudusan bukan merupakan tujuan akhir. Lihat ini baik-baik. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, oke? Imamat yang rajani, oke? Bangsa yang kudus, ya. Umat kepunyaan Allah sendiri, ya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu yang saya bilang. Tuhan pengen perbedaan. Kita justru butuh kesamaan. Ya salah, kita tidak bakalan sama dengan dunia ini. Makanya Tuhan bilang apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Mulai dari mana? Dari otak. Otak pikiranmu harus berubah, paradigmamu, cara pandang kamu. Itu perlu berubah. Kalau sudah pintar, hatimu juga harus pintar. Supaya hati dan otak itu berjalan seimbang. Jangan satu besar, satu kecil. Akhirnya kita bisa jadi timpang. Gitu loh. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu yang diberkati. Dipisahkan dari dunia dan dipisahkan untuk melayani Tuhan. Pemisahan harus disertai dengan dedikasi untuk melayani. Gitu loh. Jadi kamu dipisahkan untuk tujuan melayani. Kamu dipanggil bukan untuk melayani diri sendiri. Hei, jangan tutup mata dengan orang di samping kiri kanan. Belajar berbagi. Itu sudah, lakukan bagianmu. Oke, lihat. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Israel pengen sama dengan bangsa-bangsa lain, makanya hadirlah Saul. Ini kemudian didapati Saul tidak taat. Kenapa?
karena lahir dari kemauan bangsa Israel. Sementara kemauan Tuhan adalah kepunyaan Tuhan sendiri, ini bangsa. Makanya dengar, dari pernyataan-pernyataan ini, jangan katakan bahwa pendeta itu punya panggilan. Begini maksudnya, betul dia punya panggilan. Dengar, semua kita ini yang ikut Yesus, percaya Yesus, kita ini semua punya panggilan. Bukan cuma pendeta. Pendeta itu organisasi yang kasih. Tapi menjadi imamat rajani, bangsa yang terpilih, umat kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, itu pilihan Tuhan. Tujuannya apa? Lakukan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, bukan dari kita. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Loh, dengar baik. Israel butuh kesamaan dengan yang bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain mereka punya raja, mana punya kita? Mereka perlu raja yang dilihat. Bisa diraba, diajak kerjasama dan berbicara. Tapi mereka lupa yang keluarkan mereka dari Mesir. Itu siapa? Setiap hari mereka lihat itu, tiang awan, tiang api. Tiap hari penyertaan Tuhan. Ekonomi rakyat ini tidak kurang. Mana turun? Burung puyuh terbang di perkemahan orang Israel. Nggak ada yang kurang. Kemudian kita dapati begitu mereka masuk tanah Kanaan. Baru kemudian mana berhenti bukan? Setelah apa? Setelah mereka memanen hasil pertama dari tanah Kanaan. Jadi Tuhan itu bertanggung jawab. Yang tadinya supply dari langit. Sekarang Tuhan mulai munculkan supply dari bumi. Manusia perlu kerja. Makanya jangan berharap yang pemalas itu dikasih makan. Ya nggak ada lah. Orang malas nggak dikasih makan lah. Alkitab berkata apa? Hai pemalas, belajar dari semut. Semut saja, makhluk kecil itu, dia tahu bagaimana mengelola dan manajemen pendapatan hari-harinya. Dia kumpul, men. Dia persediaan. Begitu snow, panas, dingin, dia nggak keluar-keluar. Dia stay at home. Oke, kembali ke sini. Hal berikut, dekatkan diri dengan orang-orang yang diurapi. Dekatkan dirimu dengan mesbah. Dekatkan dirimu dengan api. Itu saja. Gini, semakin sering kamu dekat dengan saya, seperti tadi saya katakan, lama-kelamaan kamu bisa bersikap dan cara pandang kamu bisa ambil semua dari saya. Karena saya sering dekat dengan Tuhan Yesus, semua nilai-nilai Tuhan Yesus lama-kelamaan dia menjadi jatuh di dalam saya. Karena kita sering dekat. Kalau kita nggak pernah dekat, bagaimana? Terus kamu berharap sama seperti Yesus? Ya sama dengan tetangga mungkin. Nah, tapi mari saya mau kasih tahu hari ini. Ini penting, saudaraku. Ayo, dekatkan diri dengan orang-orang yang diurapi. Kita telah diangkat dari keadaan menengah dan dipanggil untuk menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Kita diangkat dari situasi yang terpuruk. Tuhan bawa kamu jadi kepala dan bukan ekor. Di mana-mana ekor itu ikut kepala, bos. Bukan kepala ikut ekor. Oke. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri, perhatikan kata ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Waduh. Janganlah kita menjauhkan diri. Itu kata Ibrani yang diambil itu nih begini. Katalepo. Katalepo. Yang punya pengertian begini.
ini menyampaikan arti meninggalkan seseorang dalam serangkaian keadaan yang bertentangan dengan mereka. Artinya gini, orang-orang kenapa nggak mau mencicipi ibadah lagi? Karena buat mereka pesan Tuhan terlalu keras bagi mereka. Makanya mereka menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, tipe-tipe orang kayak begini, kita udah tahu bakalan kemana dia. Nah, kemudian dikatakan, idenya adalah untuk mengecewakan satu pihak dan meninggalkan dalam kesulitan dan meninggalkan tak berdaya. Wow. Anda tahu, Anda masih ingat ketika Yesus memberitahu bahwa begitu para imam lewat dan ketemu ada orang teraniaya di samping, lalu kemudian mereka berjalan di tempat lain. Datanglah orang Samaria yang murah hati, dia ambil tuh orang yang dianiaya, dia taruh di keledai, kemudian dia bawa dan dia bayar untuk pengobatan bla 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 semua. Ya tak? Itu maksudnya apa tuh? Itu pengertian menjauh diri tadi tuh. Kamu lihat orang butuh, tapi kamu putar haluan lain. Itu masalah. Orang Farisi lihat keadaannya, mereka putar jalan lain. Coba lihat. Kiranya orang-orang percaya tidak tutup mata terhadap orang-orang yang susah seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Itu saja. Pandemik ini orang punya alasan nggak mau kumpul karena virus dan sebagainya. Saya paham di Indonesia sekarang lagi COVID terbaru, varian terbaru mulai naik. Rumah-rumah sakit, RSU dan sebagainya. Beberapa dokter memberi informasi kepada kita, kepada saya pribadi, Pak Fendi tolong doakan, aduh Indonesia ini dan sebagainya. Ada pembatasan-pembatasan terhadap wilayah-wilayah tertentu dan sebagainya. Tapi mari saya mau kasih tahu buat saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Belajar percaya Tuhan sudah. Ini sudah waktu untuk kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Anda dan saya, kita tidak bisa berjalan begitu saja. Kita perlu Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Saya tidak tahu berapa banyak dari kita sedang bergumul dengan hari-hari kehidupan kita. Semua orang sekarang mengalami rasa yang lain. Saudara, bahkan saya dapat ada yang bilang varian alfa, beta, gamma, delta. Delta ini katanya dari mana, ke India ke apa barang, nggak tahu lah, pokoknya begitulah. Nah saudara bisa bilang alfa, beta, gamma, delta, epsilon, itu kan masih ada tuh, abjad Yunani itu masih banyak itu. Wow. Aduh Tuhan, tolong kita semua di sini. Dengar baik, saya mau kasih tahu. Kalau kamu tidak ditentukan mati dengan virus, kamu tidak akan mati. Ada satu teman kita yang ada di Pulau Jawa. Dia kena virus sudah 2 kali, sudah karantina 2 kali. Nggak mati-mati itu. Itu yang saya mau bilang buat saudara. Kalau kamu tidak ditentukan untuk mati, kamu tidak akan mati. Gitu. Kalau memang rumah belum selesai di atas, ya kamu belum bisa dipanggil. Dengar baik. Mati itu di tangan Tuhan. Tapi sekarang ini, pilihlah untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Belajarlah lebih banyak mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Maju terus di dalam Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati. Sedap. Wow. Oke. Baik, hari ini saya harus bekerja di gereja sebentar untuk men-setting beberapa alat yang harus saya setting. Dan saya berterima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah join bersama dengan saya hari ini. Waduh, saya ini sudah diprotes oleh banyak orang. Kenapa Bapak Pendeta kau tambah gemuk? Saya bilang, saya mungkin tidak gemuk. Cuma saya memang mengalami
pembengkakan di beberapa area saja seperti perut dan di leher dan pipi sedikit, mungkin begitu kali ya. Nah, oke. Ya Tuhan Yesus tolonglah kita ini. Karena Bapak Pendeta ini duduk belajar, tapi cemilan jalan terus ya. Ya kadang-kadang kita ini kan perlu apa namanya tuh ya. Apa tuh namanya artinya begini. Belajar tuh kan banyak sekali yang kita itu belajar tuh kan capek Bapak Ibu, karena kita kan kuras pikiran, otak kita toh. Jadi kadang kalau terlalu capek juga yang di sebelah ini, aduh, cemilan-cemilan ini, iman Pak Pendeta juga kadang-kadang goyang di situ ya. Jadi ya tolong didoakan supaya Bapak Pendeta kuat menghadapi tantangan hidup dalam hal cemilan-cemilan ini ya. Begitu Bapak. Baik Bapak Ibu. Tapi saya tetap olahraga Bapak Ibu. Saya tetap olahraga. Makanya itu. Tapi saya juga bingung lagi. Padahal saya sudah ikut fitness berapa tahun ini. Istri saya tanya, kenapa kau punya perut belum turun-turun sayang? Oh, saya bilang mungkin karena saya mengandung jiwa-jiwa katanya. Wah, haleluya. Perlu tambahan vitamin Bapen. Aduh, Ibu Gilian Patikawa, saya punya vitamin itu dari vitamin jenis yang warna-warni pelangi sampai kepada yang agak hitam seperti dinding, sampai kepada yang bentuk kerucut seperti apa tuh piramid, ada semua Ibu. Aduh, memang hidup ini perlu Tuhan Yesus setiap hari ya Bapak Ibu ya. Ingat jangan lupa, dengar baik ya. Ini musim pandemik ini jangan berharap sama vitamin saja nanti ya. Tapi ingat baik, tidur istirahat yang cukup. Jangan karena pengen nonton sepak bola kamu tahan mata. Itu sistem imun bisa turun. Sudah tahan mata, gitu. Kemudian fans yang disukai kalah, imun lebih anjlok. Makanya saya bilang, belajar Alkitab juga, baca Alkitab juga. Begitu. Oke, baik. Aduh, ini siapa lagi yang sudah bilang Pak Pendeta, Pak Peda boleh. Waduh, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dengar pengajaran ini, supaya Bapak Ibu menjaga hati Pendeta Fendi. Jangan sodorkan Pak Peda dan kuah ikan. Karena itu mengganggu sebagian dari iman saya. Tuhan memberkati kita, maju terus dalam Tuhan, dan ingat baik, jangan sembarangan dengan hidup ya Bapak Ibu ya, jangan sembarangan, oke? Oke, baik. Ini siapa yang tulis kangen sama pastor yang satu ini? Waduh, terima kasih. Waduh. Haleluya. Siapa lagi? Bapak Pendeta Reki saya, tapi apa kabar Bung? Aduh, Bung Reki, nanti kalau saya ke Jogja, kita mesti makan itu ya Bung Reki ya. Istri saya pernah protes saya begini. Pak, kamu nih saya lihat-lihat. Kemarin-kemarin posting di Facebook, posting makanan saja. Kamu tahu nggak? Apa yang kamu posting itu menggambarkan hatimu. Makan aja yang diingat katanya. Istri saya protes saya Bapak Ibu. Tidak sayang. Itu baru sekali saja itu. Iya gudeg. Aduh Jogja punya gudeg itu Bapak Ibu. Aduh. Terlalu sensitif untuk area-area tertentu di bagian tubuh ini ya. Oke, baik. Ayo mari kita tertawa sedikit dulu Bapak Ibu. Ini pandemik ini Anda harus kembangkan pola sikap hidup sukacita. Oke? Karena sukacita itu menaikkan sistem imun. Karena Alkitab berkata bahwa di mana hatimu bergembira, di situ obat bagi kamu ya. Jadi harus lebih banyak bersukacita.
Nah, itu. Ini Larry Edward Lekatompesi ini, aduh, ini orang kalau saudara makan papeda dengan dia, aduh, dia kalau isap papeda, mama yo, kalau bisa piring masuk juga sekalian katanya, aduh Om Larry nih, beta rindu dia. Ini siapa lagi? Waduh, haleluya. Mama Ivin, apa kabar? Ibu Yoke Lewarion. Aduh, Mama Oke nih. Mama Oke nih. Pernah sekali waktu di Ambon, Bapak Ibu, saya makan di rumah Mama Oke Lewarion. Itu apa tuh? Dia punya apa tuh, kangkung balacan itu. Aduh, itu kalau digigit Bapak Ibu, itu kayak kita hampir sedikit saja mendekati sorga begitu ya. Waduh, luar biasa ya. Wah, Nona Sahurila nih. Aduh, ini Nona Sahurila ini. Kalau dia bikin ayam lalapan, mama yo. Itu saudara bisa ingat gigi kita ini kan ada apa, pemisah-pemisah ya, begitu. Aduh, itu ayam lalapannya itu mungkin dia goreng tuh sambil baca Alkitab kali ya. Jadi kita boleh paham lah sedikit ya. Haleluya, haleluya, betul. Aduh, haleluya. Oh, hati yang gembira obat ya, mantap betul ya. Waduh. Oke, baik Bapak Ibu. Aduh, saya senang sekali bisa lihat Bapak Ibu ingat baik jaga kesehatan, oke? Bagi Bapak Ibu yang ada di Indonesia maupun yang ada di Belgia, di Eropa, di mana saja, bahkan yang ada di Australia, tetap jaga hidup baik-baik, jaga kesehatan, maju terus di dalam Tuhan. Baik, oke. Nah, ini dapur gereja kita, Bapak Ibu. Ini dapur ya. Itu, dapur kita itu. Oh, ini dapur kita. Ini dapur di mana, tempat di mana saya biasa apa tuh namanya, makan begitu di sini ya. Nah, itu ada air minum, ada kulkas kecil ya. Gitu. Ada pemanas di situ. Nah, itu. Ya, itu dapur ya. Baik. Nah, nanti kalau beberapa dari Anda yang datang kunjungi saya di Amerika, nah, kita makan di sini. Kita makan di meja ini ya. Kita makan ya. Nah, itu. Kan kita boleh toh, kita bicara tentang makan jasmani toh, kita sudah 1,5 jam kita makan firman Tuhan. Wajar toh kalau kita bicara tentang makan minum yang jasmani toh. Ya bisa. Saya minum air dulu Bapak Ibu. Nah, amin, Tuhan berkati keluarga juga. Thank you Ibu Ani Pelupesi. Aduh. Bapak Jonathan Heriawan sudah pulang dari itu Pennsylvania kah? Waduh, Bapak Jonathan jangan lupa peluk istri, cium-cium istri kah? Ya, oke. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Sampai jumpa di hari esok dengan waktu, sorry. Hari ini hari Kamis toh. Oh iya, jadi hari Jumat besok dan hari Sabtu saya tidak ada siaran. Tapi kalau Bapak Ibu mau join bersama dengan ibadah kami di hari Minggu, Bapak Ibu bisa kunjungi di page Rock Dover ya. Saudara bisa ikuti pengajaran-pengajaran yang akan saya sampaikan di sana. Tentunya hari Minggu besok saya berbicara tentang topik yang lain lagi karena hampir 2 bulan lalu saya berbicara tentang 8 orang yang tidak masuk surga. Anda bisa dapatkan rekamannya di YouTube saya di Fendi Talks ya. Fendi berbicara begitu. Nah, kemudian saudara bisa ikuti dari 1 sampai selesai itu. Kemudian saudara bisa ikuti di page Rock Dover untuk yang suka mendengar dan suka mau membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, saya tidak tahu apakah ada Ibu Ita Cokro Malaysia di sini yang bergabung dengan kita di hari ini. Selamat ulang tahun untuk Ibu Ika. Ibu Ita Cokro ya.
Bapen mohon doa untuk ponakan saya, Catherine, ulang tahun hari ini ke-17. Sadap. Halo Nona Manis Catherine, selamat ulang tahun. Panjang umur ya. Waduh, ini kalau di Ambon kita so makan papeda dan kuah ikan kali ya. Oke. Baik, tetap semangat, jaga hidup baik-baik Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita dan mari kita satu di dalam doa. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun untuk anak perempuan kami Catherine dalam usia yang ke-17 tahun. Tuhan pakai anak ini untuk kemuliaan Bapa dinyatakan dalam hidupnya. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Segala yang terbaik Tuhan datangkan kepada Catherine. Dan aku berdoa buat Ibu Ita Cokro Malesi. Dalam berkat anugerah kasih setia Tuhan, beliau bertambah setahun usia di hari kemarin. Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Bahkan semua teman-teman yang ulang tahun di bulan ini, Tuhan berkati, Tuhan sehatkan kami di bulan Juli yang baru ini. Tuhan terima kasih untuk sukacita dari Bapa datang dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat anugerah dan kasih setia Tuhan turun bagi setiap kami. Dan aku perkatakan mujizat Bapa, tidak pernah Bapa kami tidak akan berhenti berbicara, bahkan kami tidak akan berhenti meminta dari Tuhan. Untuk benih ilahi ada di setiap rahim kaum ibu yang pengen punya baby. Tuhan tolong Roh Kudus. Berkati dan Tuhan urapi semuanya untuk kepentingan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus aku perkatakan mujizat-Mu atas Ibu Ans. Dan aku perkatakan mujizat-Mu atas Ibu Email. Aku perkatakan mujizat-Mu Bapa terjadi dalam nama Yesus. Kepada beberapa ibu yang tidak kusebutkan namanya, aku berdoa dalam nama Yesus. Ada benih ilahi dalam rahimmu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sampai jumpa di minggu depan hari Senin. Tetap semangat Bapak Ibu. Maju terus dalam Tuhan. Dan jangan lupa ya. Jaga kesehatan. Tetap setia bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Maju terus dalam Tuhan. Dan jangan mundur ya. Tuhan memberkati kita semua. Baik, Ibu Nona Saurila tolong salam buat Pak Kris ya. Ibu Salina Salaberi salam buat Ibu Bapak Yosef ya. Dan juga sebentar beberapa saya sapa dulu. Hey Ibu Alfonsina Istia, salam hormat buat keluarga di rumah Ibu Istia. Haleluya. Kemudian coba saya lihat lagi. Ibu Megi Aipasa, selamat bergabung. Tuhan memberkati, tetap semangat ya. Haleluya, saya bahagia sekali. Bahkan selamat bergabung juga untuk Bapak Budiman Koswara. Haleluya, Bapak Pendeta luar biasa ini. Oke, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ibu Ros Soplera ya. Ya, haleluya. Ibu Ike Nikilu Boham. Aduh, senang sekali bisa lihat Bapak Ibu. Baik. Oke. Lalu kemudian Ibu Ella Rum, Nona Manis, apa kabar? Oh ya, puji Tuhan ya. Tetap sehat, jaga hidup baik-baik semua ya. Oke, baik. Baik, saya pamit dan mundur diri dari Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati, tetap semangat, jaga hidup baik-baik ya. Sampai jumpa Pak Budiman Koswara di bulan Agustus ya. Aduh, saya sangat senang sekali Pak Budi karena anak laki-laki saya bisa join ini nanti di bulan Agustus. Aduh, bahagianya seorang ayah seperti saya ini. Aduh, luar biasa. Bapak Ocep juga salam balik. Oh ya, thank you Bapak Yosef Laberi. Tuhan memberkati. Oke, baik Bapak Ibu, saya pamit. Saya pamit mundur diri dari Bapak Ibu semua. Dan Tuhan berkati keluarga besar Rock International Ministry dalam 10 tahun nanti kami akan lewati bersama dengan
keluarga Rock seluruh yang ada di Amerika, bahkan di Kanada. Tuhan berkati dan Tuhan tolong kita semua. Sampai jumpa Pastor Budi di Orlando dan Tampa, Florida. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, nanti bulan Agustus saya akan live dari Orlando dan Tampa, Florida. Haleluya. Saya akan live dari sana. Baik Bapak Ibu, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Maju terus dalam Tuhan. Ibu Oci Wali-Wali, apa kabar cinta? Tetap jaga-jaga hidup baik-baik sayangku. Aduh. Ibu Oci, kapan saya bisa live di rumah Anda? Ya. Ini Ibu Oci ini salah satu ibu yang luar biasa juga ya. Haleluya. Baik, mantap. Oke, baik. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan memberkati. Love you all.